Halo adik-adik sekolah minggu, ketemu lagi dengan abang dan ibu-ibu guru sekolah minggu di hari Minggu 30 Mei 2021 untuk ibadah online kita dengan tema berharga di mata Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah, abang dan ibu-ibu guru sekolah minggu akan menyapa adik-adik dulu ya. Baik, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Ada sukacita? Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Baik, terima kasih. Nah, sebelum kita memulai ibadah, kita ambil sikap untuk memulai ibadah online kita di pagi hari ini. Kita akan mengangkat satu lagu pujian dengan lagu Kumasuki Gerbangnya. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah yang Maha Esa, Allah yang telah menyatakan diri dalam sejarah sebagai Allah Tritunggal. Puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu, karena oleh kasih karunia-Mu di dalam Yesus Kristus telah memanggil kami ke dalam persekutuan dengan Engkau melalui baptisan kudus. Hadapkanlah wajah-Mu ke tengah-tengah persekutuan ini, agar kami memperoleh semangat baru, sehingga dengan keyakinan yang teguh tanpa rasa takut, kami menapaki hari-hari kami. Terima kasih ya Allah Bapa Pencipta, dan kepadamu Yesus Kristus Juru Selamat kami, dan kepada Roh Kudus penuntun kami, yang empunya kuasa di surga dan di atas bumi. Amin. Ya adik-adik, sebentar kita akan memasuki titah dan ayat hafalan yang akan dibawakan oleh teman kita Theo Gersak untuk titah, dan pembacaan ayat hafalan oleh teman kita Cila Simarmata. Namun sebelum itu kita angkat satu lagu pujian dari lagu Senin Selasa Engkau Tetap Raja. Tetap pilih
hasapuluhon lang malo uhur-uhurmu rumani hasomanmu anjaha lang malo uhur-uhuranmu urang rumahni hasomanmu barang narok konsi dalahi barang narok konsi naboru barang lombuni barang kudani barang ahape arta ni hasoman. Hukum Taurat ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau ternaknya atau apapun yang dimiliki sesamamu. Ayat hafalan kita kali ini berasal dari kitab Mazmur 10 ayat 14b. Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Baik adik-adik, sebentar lagi kita akan memasuki firman Tuhan. Kita ambil sikap untuk mendengarkan firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya agar sebentar kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Abang Tison Sinaga. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian dari lagu Yesus Sayang Padaku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, alangkah baiknya kita mempersiapkan posisi untuk berdoa. Adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Kita bersatu di dalam doa. Ya Allah yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, pada hari ini Tuhan, pada hari Minggu 30 Mei 2021, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman-Mu akan menjadi terang dan berita bagi kami ya Bapa. Dan untuk bisa memuliakan nama Tuhan melalui firman-Mu yang akan menjadikan kami baik dan bisa kami terapkan di kehidupan kami yang baik. Inilah doa kami ya Tuhan. Kiranya berkenan di hadapan-Mu. Tutup bungkus dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Apa kabarnya? Pastinya sehat ya adik-adik. Ya, abang juga sehat juga pada saat ini. Dan mungkin kita sudah lama tidak bertemu ya. Sekitar 6 atau 7 bulan. Tapi nggak apa-apa.
Di minggu ini kita ketemu lagi. Abang akan menyampaikan firman Tuhan buat adik-adik sekolah minggu kesenangan, baik dari kelas kecil, kelas besar maupun remaja. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita buka dulu Alkitab adik-adik. Kita baca dulu firman Tuhannya di ayat Markus 10 ayat 13 sampai dengan 16. Sekali lagi di Markus 10 ayat 13 sampai dengan 16. Sudah ketemu? Kalau sudah, ini abang bacakan, nanti adik-adik ikuti dari rumah ya. Markus 10 ayat 13 sampai dengan 16. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa yang tidak menyambut kerajaan Allah seperti anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Jadi adik-adik, di hari Minggu ini, tema kita pada hari Minggu ini adalah semua berharga di mata Tuhan. Temanya cukup menarik ya adik-adiknya. Berharga di mata Tuhan. Kalau cerita berharga, kira-kira apa adik-adik yang adik-adik tahu? Berharga maksudnya gimana ya? Apakah berharga itu sesuatu yang mahal, atau berharga sesuatu yang indah, atau berharga itu sesuatu yang unik dan sesuatu yang susah untuk diraih? Macam-macam ya pengertiannya ya dari. Tapi di tema kita hari ini, yang berharga itu adalah adik-adik semua, baik yang kelas kecil, yang kelas besar, dan juga adik-adik remaja. Tuhan Yesus sangat sayang terhadap anak-anak, karena anak-anak adalah sosok atau calon-calon yang berpeluang untuk bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Di ayat 14 sudah dijelaskan. Ini akan baca kembali yang pentingnya saja di ayat yang ke-14. Biarlah anak-anak itu datang kepadaku dan jangan halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang punya kerajaan Allah. Nah, jadi tadi benar ya, kalau adik-adik sekalian adalah calon-calon yang dapat memasuki kerajaan Allah. Kenapa seperti itu? Karena adik-adik itu berharga di mata Tuhan. Kalau cerita berharga, ya berarti ada sesuatu yang lebih yang tidak dimiliki ciptaan lain. Salah satunya adalah kita manusia adik-adik. Semua berharga di mata Tuhan. Berarti segala ciptaan Tuhan itu semuanya berharga. Tapi ada yang lebih berharga dari semua ciptaan itu, yaitu kita manusia adik-adik. Kenapa seperti itu?
Karena kita diberikan akal dan pikiran yang membedakan kita dari ciptaan Tuhan yang lain. Tuhan itu pingin adik-adik itu tetap berharga. Berharga dari segi perbuatan, dari segi sikap, maupun dari segi kesetiaan. Ada hal-hal yang membuat kita itu tetap berharga, dan juga ada hal yang membuat kita itu tidak berharga. Jadi bagaimana supaya kita tetap berharga di mata Tuhan? Nah, mengasih contoh sebuah handphone atau HP, pasti adik-adik tahu ya. Pasti berharga nggak kalau misalnya adik-adik dapat sebuah handphone atau diberikan mama dan papanya? Pasti adik-adik hargai kan? Karena itu sesuatu yang punya nilai guna yang banyak, baik dari segi belajar, pengetahuan, maupun dari segi hiburan. Berharga nggak? Ya pasti berharga untuk adik-adik. Dijaga nggak? Ya dijaga, dirawat juga. Tapi kalau handphonenya atau HP-nya rusak, masih berharga nggak? Masih tidak kan? Masih adik-adik kalau punya handphone yang sudah rusak tidak menghargai lagi kan? Akan membuangnya atau menjualnya. Nah, kita juga seperti itu adik-adik. Kita pada awalnya itu berharga, tapi seiringnya waktu ada perbuatan, ada tingkah laku yang membuat kita itu tidak berharga. Apa saja itu? Pertama, sikap kita. Kalau sikap kita terhadap orang tua, teman, maupun keluarga tidak baik, tidak sopan, itu salah satu termasuk yang tidak berharga dan tidak disukai Tuhan. Apalagi kita melakukan hal-hal yang tidak baik lah adik-adik. Tahu lah ya, macam-macam itu perbuatannya, tingkah lakunya, sikapnya, dan niatnya. Tapi kalau adik-adik tidak melakukan itu, istilahnya berlawanan dari yang Abang sampaikan tadi, adik-adik masih tetap berharga di hadapan Tuhan. Tuhan itu senang lihat adik-adik itu patuh terhadap orang tua, rajin belajar, rajin ibadah, dan juga berteman baik kepada teman-temannya. Kita dianggap berharga kalau itu adalah untuk menyenangkan Tuhan. Berharga itu adalah sesuatu yang diinginkan Tuhan dari kita untuk melakukan sesuatu yang baik. Kalau kita melakukan sesuatu yang baik, yakinlah adik-adik, pasti kita tetap berharga di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena di dalam tema kita minggu ini, Tuhan Yesus ingin dan mau menjadikan adik-adik itu semuanya berharga. Berharga di mata Tuhan dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik di keluarga, baik di sekolah, dan maupun
di lingkungan rumah ataupun di mana saja adik berada. Itu nilai berharga yang bisa kita pertahankan agar Tuhan tetap menilai kita berharga di matanya. Dan itu pasti sulit ya adik-adik. Ada yang bilang sulit nggak melakukan semua itu? Sebenarnya nggak sulit sih. Tapi ya kita selaku anak-anak Tuhan Yesus yang selalu diajari tentang kasih, harusnya bisa menerapkan nilai-nilai yang baik dan positif untuk bisa memberikan nilai kita terhadap Tuhan agar kita tetap dihargai dan berharga di matanya. Dan harapan abang juga, lakukanlah seperti itu adik-adik. Lakukan hal-hal yang baik yang bisa kamu lakukan. Terapkan itu di rumah terhadap orang tuamu, terapkan itu di sekolah terhadap teman dan gurumu, dan terapkan itu di lingkungan rumah terhadap teman-teman tetangga rumahmu, agar kamu menjadi sosok yang sangat berharga dan menjadi calon-calon penghuni kerajaan Allah. Amin. Ya, terakhir abang sampaikan untuk adik-adik sekolah minggu, kelas kecil, kelas besar, dan juga remaja. Tuhan Yesus sangat menyayangi anak-anak, baik itu anak-anak kelas kecil, kelas besar, dan juga remaja. Terkhusus di gereja kita, di KPS Kenanga. Dan jadikanlah tema kita minggu ini untuk membuat kita lebih baik lagi, melakukan hal-hal yang baik, menebarkan kasih, dan juga memberikan manfaat yang baik bagi orang di sekitar kita. Puji Tuhan. Ambil sikap, kita berdoa. Ya Allah yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, pada hari ini Tuhan, pada pagi hari ini kami telah mendengarkan beberapa dari firman-Mu. Kiranya Tuhan, firman-Mu dapat menjadi pelita bagi kami dan dapat menjadi panutan agar kami terus berharga di mata-Mu ya Bapa. Inilah doa kami, Yesus Kristus. Kami berdoa dan berucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Semoga kita boleh melakukan firman yang telah kita dengarkan dan disampaikan oleh Abang Tison di dalam kehidupan kita hari-hari ya. Nah, kita akan mengumpulkan persembahan, disiapkan persembahannya. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita angkat satu lagu pujian, Sungguh Ku Bangga Bapa. Thank you.
kita akhiri ibadah kita. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Surya Abadi, Allah yang esa dan sempurna, kami bersukacita karena Engkau telah menghadirkan kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Kasih-Mu telah Engkau nyatakan, rencana-Mu bagi dunia telah Engkau wujudkan. Sungguh besar kasih karunia-Mu. Perbuatan-perbuatan-Mu sungguh ajaib dan tak terjangkau oleh pikiran manusia. Engkau telah menciptakan kami berbudi, memberikan kepada kami anugerah, keampunan dosa dan kehidupan yang kekal. Engkau mengenal dan memahami kami melebihi dari apa yang kami tahu tentang diri kami sendiri, sehingga Engkau selalu mencukupi kami dengan pemberian-Mu. Kami memohon kepadamu, baharurilah kami oleh firman-Mu, supaya senantiasa menjadi ciptaan baru yang hidup dalam kasih dan kekudusan, supaya kami layak disebut anak Allah pewaris hidup yang kekal. Berilah kami kekuatan untuk melawan segala tipu daya iblis dan nafsu dunia. Korbankanlah semangat kami supaya berani menyaksikan kebenaran-Mu di dunia ini. Terimalah doa dan permohonan kami karena rahmat-Mu yang sempurna. Amin. Sama-sama kita berdoa doa yang diajarkan Yesus Kristus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Sampai jumpa di ibadah online selanjutnya. Shalom.